Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha habibina wa syafina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina tabi'in tabi'ina musannitin susan muhajir Ahmad bin Isa sayyidina Fatin Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi wa tarhab Abdurrahman Sigab Ulud bin Tasulik wa Usman bin Qasim Qadi wa Muslim bin Sunnah Syekh Abu Bakar bin Sadim Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh dalam Sunnah Tahbib Muhammad Abdullah bin Al-Haddad Sahib Ratib wa Usman bin Talab Ali bin Hasan Atas Ahmad bin Hasan Atas Habis Sunnah Abu Qaratas bin Bakar Sigab wa Usman Furim Sumailar wa jami' awliya Allah min masyarikal ardi ila magharibiha wa luka akhir wa jami' ahli al-bagi wali zambal wali furid wa jami' alidad wa jami' kampung kecil di kota tenggara wa jami' kadang-kadang qasidah wa jami' sadatina Ali Ba'alawi wa jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan Syed Muhammad bin Abi bin Abbas al-Maliki annallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinhum jannata bi rahmatih wa walidina wa walidikum khassah jami' ambatina wa ambatil muslimin amma bi anna Allah yuhri darajatin jana infa'na barakatihim wa aswarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah ala kulli niyatin salihah lana salihun salihun lana habibah bin hafid wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatir lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wa saddih lisani bahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa irhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin, ya fatah ya alim, ya fatah ya alim, ya fatah ya alim, iftah alaina fathan qariban. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni masyrafa safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab Khusus Ya Ummatan Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan tentang khusus yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak memberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Salah satunya yaitu keutamaan yang Allah berikan setelah kita membahas tentang ahwal, ya ada ahwalu yaumil qiyamah, bagaimana Allah membangkitkan keadaan fil yaumul qiyamah yang sudah kita bahas alhamdulillah sampai dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ya ada alladzina yuhsyaruna ala hujuihim illa jahannam. Mereka itu kadang-kadang berjalan ya menuju neraka jahanam itu dengan wajahnya. Nah, sampai pada saat itu takjub, ya sahabat takjub, sahabat heran, ya Rasulullah, apakah mereka itu tidak mempunyai kaki? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu punya kaki, tapi karena mereka tersebut melakukan maksiat di dalam muka bumi, maka dia tersebut Allah memerintahkan berjalannya dengan muka-mukanya atau ibarat kata wajah-wajahnya. Nah, kemudian juga sudah jelaskan juga kita masalah
likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yuni. Ya dah, ketika kita diberikan oleh Allah, ya dah, dalam keadaan urian, telanjang bulat, maka kita itu tidak ngurusi yang lain. Kita yang akan mengurus diri kita masing-masing. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Nah, kalau seandainya itu tidak terpikir hal-hal yang kita untuk memandang seorang atau apapun, walhasil bagaimana untuk menyelamatkan diri kita. Nah, ini. Nah, kemudian juga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, salah satu keutamaan umat Nabi besar Muhammad SAW, ta'rif ummatul Muhammadiyah min umul hasran wal nasrah. Ya tak, mengetahui umur, ya tak, perkara yang akan hasran, yaitu di dalam ibarat kata dalam yaumul akhirat, ya tak, yang mana setiap apapun alam seperti kita perkara hisab, ya tak, mizan atau ibarat kata syirat, itu yang pasti kita akan mengalaminya. Nah, sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang minggu yang lalu, wa anna kullu akhbar anna kulla abdin labudda ayyus'al anni alba la mahalaha. Ya, setiap manusia itu pasti akan ditanya 4 perkara. Ya, 4 perkara itu pasti akan ditanya. Yang pertama, bagaimana kita mempunyai Allah memberikan umur dan kita habiskan umur tersebut. Kedua, yaitu kita mempunyai ilmu, tapi bagaimana kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, kita mempunyai harta, dari mana kita dapatkan dan bagaimana kita untuk keluarkan. Nah, ini seluruhnya apapun akan mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi siapa yang punya jisim, jasadnya yang sempurna, bagaimana dia gunakan jasad tersebut atas nikmat yang Allah berikan. Nah, sampai ba'dul ulama, hadis Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan daripada Rasul SAW, rawahul Baz, manusia itu ibnu Adam itu terbagi menjadi 3, ya, atau ibarat kata diwanul amal soleh. Jadi diwan itu lembaran kita tuh akan dicatat ada 3 lembaran. Yang pertama yaitu amal soleh bagi kita. Nah, kalau kita banyak beramal soleh, beribadah kepada Allah, itu akan menjadikan lembaran kebaikan atas diri kita. Kemudian ada lembaran ibarat kata diwan catatan kita, yaitu tentang dosa. Jadi setiap apapun yang kita lakukan perbuatan dosa, pasti ya akan dicatat, tidak terlewat sedikit pun. Pasti Allah akan berikan. Nah, ini fulan bin fulan, sebagaimana kan yang sudah pernah kita jelaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi setiap amal perbaikan kita yang sekecil apapun pasti dicatat oleh Allah. Begitu sebaliknya, kalau kita melakukan maksiat sekecil apapun, pasti kita akan dicatat oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah SWT apa yang kita perbuat. Jadi, nah kemudian juga yang ketiga apa? Ad-diwanu fihi ni'am. Ya, ni'amu minallahi alaihi. Nah, yang ketiga yaitu diwan atas pemberian nikmat yang Allah berikan. Nah, nikmat tersebut, apakah kita gunakan nikmat tersebut kita untuk bersyukur atau kita untuk menjadikan kufur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, ini tergantung bagaimana. Nah, sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dikatakan fa yaqulu azza wa jalla asgharun ni'mat ahsibu wala fi diwani aqudhu thaman amalus salih mustafa amalus salih fahantir tasraf. Nah, kemudian dulu waqad amalus salih idza arada ayyarhamullahu 'abdan ya abdi ma dha'afatu laka hasanat wa tazawwad an sayi'at ahsib wa wahabna lahu nikmah. Maka seluruhnya kita akan mendapatkan, ya, atas nikmat yang Allah berikan atas diri kita akan mendapatkan hisab seluruhnya. Nah, tergantung kita.
Agak kita masalah nikmat. Nikmat ini ada nikmatul khas, ada nikmatul am. Kalau nikmatul khas mungkin kita diberikan oleh Allah anggota badan kita. Ini nikmatul khas. Bagaimana kita menggunakan yaitu mata untuk kita memandang suatu kebaikan, atau kita ibarat kata diberikan oleh Allah telinga, kuping. Bagaimana kita mendengar sesuatu yang baik atau kita mendengar sesuatu yang jelek. Kemudian Allah berikan tangan, kaki, ini suatu nikmat yang khas. Ada yang nikmatul am, seperti Allah berikan kita suatu kedudukan, atau Allah berikan kita mempunyai harta yang banyak, atau Allah berikan kita keluarga, ya tak? Punya anak, punya bini, ya tak? Seluruhnya adalah suatu nikmat. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan? Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sampai seperti itu Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan setiap apapun pasti akan dapatkan hisab. Dapatkan, dihitung satu persatu. Sampai diriwayatkan ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajul ila Habasah, anna rajul min Habasah ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah fudilatum alaina bil anwad nubuwah. Afaraitum in amantum bimisli amantum bihi wa alimtum misli ma alamtum bihi innilaka nama'aka fil jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah kana biha ahdun au mitsaqun tauhid indallah wa qala subhanallah kutiba lahu mi'atul alfasanah. Wa qala rajul ya Rasulullah kaifa nahliku ba'da hadha? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi inna rajul la yaji'u yaumal qiyamah bi amali law udi ala jabali la athqala fataqulu ni'mat minallah ni'mat min ni'matullah wa kana tashfidu. Maka dikatakan ada orang rujul minal Habasah. Ada minal Habasah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, katanya, engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan. Engkau menjadi nabi, katanya. Subhanallah, ini termasuk engkau mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan, engkau menjadi nabi. Fa araitu amantu bimislihi amantu bih. Aku pengen seperti engkau beriman kepada Allah dan aku juga beriman, katanya. Dan setiap amal aku melakukan, katanya, aku pengen bersamamu ke dalam surga. Jadi dia pengen, dia beramal, bisa berkumpul lagi di dalam surga. Atau ibarat kata dia beramal, dia bisa memandang wajahnya lagi Nabi kita Muhammad, sebagaimana dia bisa memandang wajah Nabi Muhammad waktu di dalam dunia. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah lahu ahdun mithqatut tauhid, maka dia termasuk adalah salah satu ikatan yang kuat di dalam tauhid. Nah, barang siapa dalam riwayat ini, man qala la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni dakhala jannah. Barang siapa yang membaca qaulu la ilaha illallah, ini adalah salah satu benteng bagi dia. Dan barang siapa yang membentengkan dirinya dari azab api neraka atau yadkhulul jannah. Walaupun ibarat kata mungkin dia akan dihisab dulu, tapi dia akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Rasulullah SAW, man qala subhanallah kutiba lahu mi'ata alfasanah. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, Allah catat atas dirinya 100.000. 100.000 kebaikan. Cuman subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalimat dia cuma mengucapkan kalimat subhanallah, dia mendapatkan 100.000 kebaikan atas dirinya. Ini subhanallah. Jadi rugi bagi kita tidak melakukan. Sampai kata Rasul SAW, annalujah hasanah kaifanah likal yaumul qiyamah. Ketika kelak fil yaumul qiyamah, dialah yang akan menjadikan berat timbangan. Dia yang akan menjadikan berat timbangan dia ketika dia ditimbang
tentang amal atau keburukan yang dia lakukan di dalam dunia. Nah, dengan apa? Lau adaqal alal jabal askara, walaupun seakan-akan dia ditaruhnya di dalam gunung, itu bisa memberatkan daripada timbangan dia dengan kalimat subhanallah. Nah, cuman kalimat subhanallah deh. Belum kita mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Wah, itu subhanallah. Tapi dengan kita nyebut tersebut khusyuk. Ya, memang kita mengharap ridho Allah. Jangan kita samping tentang tunteng bawa mana-mana. Tidak. Dengan kita duduk ngadep kiblat atau setelah sholat atau setelah kita melaksanakan ibadah, maka kita minta sama Allah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, dan kalimat subhanallah maha suci bagi Allah bisa mendapatkan pahala 100 100.000 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dikatakan oleh Allah. Sampai dia kata laula yatafaddallahu bi rahmatih. Ini karena apa? Laulah, kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmat Allah yang berikan kepada umat Nabi Muhammad. Sampai dikatakan tsumma nazala ayat, turun terus ayat hal hatta ka alal insanu hina minad dahri lam yakuna syai'an madhkura. Ya, langsung turun ayat tersebut hal hatta ka alal insan, apakah telah datang suatu manusia hina minad dahri, ya, dari zaman lam yakuna syai'an madhkura, yang mana belum disebutkan sama sekali. Ini banyak. Dalam riwayat yang lain, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman munkan kabira. Sampai Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita, apabila engkau melihat dan kau dilihat daripada kenikmatan yang Allah berikan, ya, na'iman munkan kabira, seperti suatu kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi subhanallah, jadi maka qala habasah ya Rasulullah hatta ra'a ainu fil jannah mislu ma tara'ainuka, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am, wa baka habsah hatta dhaqat nafsuhu ay kharaja minar ruh, qala ibnu ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam udiru khufratun. Maka orang yang Habasah tadi katanya, ya Rasulullah, katanya, apakah aku bisa melihat engkau sebagaimana engkau bisa melihat aku di dalam dunia? Ya, kata Rasulullah, na'am. Saking dianya senang, dia menangis, ya, maka sampai dia meninggal. Ya, sampai meninggal, maka Rasulullah lah yang sendiri yang menguburkannya dengan tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini subhanallah. Kenapa? Karena dia mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dengan memperbanyak kalimat zikrullah. Ya, itu khusus yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Sampai dikatakan Said Muhammad Al-Maliki katanya, laulah man faddarallahu min rahmatih. Kalau bukan karena keutamaan rahmat Allah, tidak akan Allah berikan. Tapi ini karena rahmat Allah, maka Allah berikan. Nah, seperti apa kisahnya? Abid, seperti orang yang ahli abid. Ahli abid, kisah mugharifin ibadah. Dia tertipu dengan ibadah. Sampai dikatakan ja'a fil Jabir radhiyallahu anhu, kharaja alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibril, ya Muhammad, walladzi ba'atsa bil haqqi innallah abdan idza ibadi abdan 500 sanah ala ra'sil jabari fil bahri. Wa araduhu tulun 30 dhira'an wa fi 30 dhira'an fil bahr al muhitan wa 4000 farshakh min kulli nahiyah. Akhraja ain adban yadul asbuhi tafidu bima'in adbun fatastaftih al jama' askal jabal syajaran rumah tukhriju fi kulli layl rumanah yata'abbadul yawm fa idza amsa nazala fa asaba fil wad ahadatika rumah fa akalaha thumma qama li salat as'ala rabbi inda waktu ajal yakbi sajidan wa la yaj'al ardu wa la yusidu fil ardi sabi hatta ba'athallahu wa huwa sajidun wa qala fa nahnu namurru ala idza habna wa idza kharajta fajiju fi ilmi anna yab'ath yaumal qiyamah wa yuqbu baina yadillah fa yaqulu lahu rabb udkhul abdi jannah bi rahmati
Fayaqulu rabbi bal bi amali. Faqalu adhu amdi jannati bi rahmati. Faqalu rabbi bal bi amali. Fayaqulu guys abdi bi nikmatihi nati alaihi bi amali fatuji nikmatul basar akhata bi ilmi 500 sana. Wa bi nikmatul jasad fadlan alaihi fayaqulu adhi abdin nar. Fayajur ila nar fayunadi rabbi bi rahmati adkhil jannah fayaqulu ruddu fayuqafu baina yadihi. Maka ini pernah kita dengar kisah ini, hatta di dalam kitab Nasa'iddiniyah disebut juga, di dalam hadis Riyadhus Shalihin juga disebutkan juga dalam hadis ini, menjelaskan daripada Jabir radhiyallahu anhu, jelaskan ada Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, memberikan suatu kabar yang menjelaskan di zaman dulu ada seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun. Dia beribadah selama 500 tahun. Di mana? Di tengah-tengah laut. Jadi ibarat kata di satu pulau, ya, pulau itu dikelilingi laut. Jadi 300 meter ibarat kata di situ laut. Situ laut, sini laut, laut dikelilingi. Jadi kalau seandainya nak minum, baginya asin. Tapi subhanallah, Allah berikan kemudahan atas dirinya karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan banyu tersebut tawar. Banyu tawar, kemudian dia juga dapatkan buah tin. Setiap hari dia makan buah tin, tumbuh daripada pohon tersebut. Setiap hari itu. Dia pagi ya turun ambil wudu. Setelah wudu dia ngambil buah tin, naik ke atas lagi ke gunung, kemudian ibadah kepada Allah terus setiap hari itu sampai 500 tahun namanya. Kemudian dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah katanya, aku meminta ketika ajalku sudah tiba katanya, aku dalam keadaan kau tariklah nyawaku, aku dalam keadaan sujud katanya. Jadi subhanallah dipenuhi oleh Allah doanya. Dia sujud, habis sujud dia meninggal dalam keadaan sujud. Nah, ini subhanallah. Kalau kita orang yang seperti itu, udah dakhalal jannah udah. Dia udah ibadah, dia tidak pernah maksiat, kemudian dia ibadah tersebut dia yang meninggal dalam keadaan sujud, maka sudah. Maka ketika itu malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang si tadi itu, pemuda tadi itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan, wahai malaikat Jibril katanya, ajaklah pemuda tersebut adkhulul jannah katanya min abdi birahmati. Masuklah pemuda tersebut masuk dalam surga dengan rahmatku. Kata pemuda tersebut, wa bi amali ya Rasulullah, ya Allah katanya, dengan amalku. Kata Rasul, kata Allahnya, dengan apa? Masuklah surga dengan rahmatku. Masih pemuda tersebut ngomong, ya Allah bi amali, dengan amalku. Maka kata Allah SWT, baiklah. Kalau seandainya engkau memang dengan amalmu, maka kita fayujidun nikmatul basar. Nah, Allah bau kita timbang dengan amal basar. Dengan amal ibarat nikmat yang Allah berikan tentang nikmat mata. Sikok tak usah yang lain, cuma nikmat mata timbang yang tadi nikmat mata tadi dengan amal dia selama 500 tahun. Berarti apa? Lebih unggul lah nikmat mata dibandingkan amalnya 500 tahun. Nah, ini subhanallah. Itu baru nikmat mata. Belum kita diberikan nikmat tangan, belum kita diberikan nikmat daripada kuping, nikmat kaki, itu banyak kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Itulah waktu pernah Anda jelaskan kan, kita ini tidak akan bisa masuk surganya Allah kecuali dengan dua perkara. Apa? Yang pertama dengan rahmat Allah, yang kedua dengan syafaat Nabi kita Muhammad. Nah, bagaimana caranya kita ini mendapatkan rahmat Allah? Dengan ibadah, memanggil daripada rahmat Allah. Bukan sudahlah, anda pengen dapat rahmat Allah, tapi diam-diam tidak baca juga. Tapi tidak bisa seseorang itu bisa masuk surga dengan amalnya, tidak bisa.
Tapi dengan apa? Dengan rahmat yang Allah berikan. Yang kedua, baru orang tersebut bisa masuk surga setelah dengan rahmat Allah dan dengan syafaat Nabi kita Muhammad. Ya, itulah Rasulullah SAW akan berikan syafaatul udmah, syafaat yang paling terbesar kaget kelak fil yaumul kiamah, khusus untuk umat Nabi kita Muhammad. Nah ini. Nah, syafaat itu juga kita akan dapatkan bagi orang yang dekat dulu. Yang dekat juga dengan Nabi kita Muhammad. Karena manusia ini bukan jutaan lagi, miliaran. Jadi kalau seandainya wong yang dekat sama Nabi Muhammad, maka dia lebih cepat mendapatkan syafaat. Karena miliaran. Ya tak, manusia. Siapa orang-orang yang dekat kepada Nabi Muhammad dengan mungkin dia ibadahnya, dengan dia mungkin dia melaksanakan solawatnya, mungkin dia menghidupkan sunnahnya. Nah ini yang orang-orang yang dekat kepada Nabi kita Muhammad. Nah kemudian Allah memerintahkan adkhul abdi ilan nar, katanya. Masukkan pemuda tersebut masuk ke dalam nerakanya aku, kata Allah. Maka dia ngomong, ya Allah, katanya, Rabbi bi'adkhilni fil jannah. Ya Allah, jangan aku masukkan di dalam neraka-Mu, masukkanlah aku di dalam surga-Mu dengan rahmat-Mu, ya Allah. Akhirnya aku kalah juga ya. Ya, jadi Allah masukkan surga dengan rahmat Allah. Maka setelah dengan rahmat Allah masuk surga, ruddu fayaghub bi yadillah, katanya. Maka dia disuruh panggil menghadap kepada Allah. Ibarat kata sudah masukkan surga, dia dipanggil, disidang lagi. Maka ditanya, ya abdi, man khalaqah walam taku syai'an, anta rabbi wa man gawwaka li abdi hamsami'atu sanah fayaqulu anta rabbi. Kata Allah, ya abdi, man khalaqah, siapa yang menciptakan engkau? Kata yang seorang tersebut, anta ya rabbi, engkau yang menciptakan aku. Allah jelas lagi, man gawwaka li ibadi hamsami'atu sanah, siapa yang membuat engkau sanggup untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun? Siapa memberikan engkau kekuatan? Anta ya rabbi, engkau. Sampai Allah tanya lagi, man anzala fil jabali fi wasal lujah, katanya, wa akhrajal ma'ud adban minal ma'il malih, siapa yang memberikan engkau di dalam lautan itu air itu biasanya meleh, ya asin, tapi aku berikan air tersebut dengan azban. Azban itu tawar, pacak diminum. Coba kalau dia pacak minumnya sago dengan asin, tak pacak diminum. Kemudian anta ya rabbi, katanya, engkau. Maka Allah bertanya lagi, siapa yang memberikan daripada buah, ya setiap hari tumbuh buatin tersebut, padahal buatin itu dalam 1 tahun sekali tumbuhnya. Ini setiap hari siko. Siapa yang bisa membuat tersebut? Anta ya rabbi. Jadi Allah seluruhnya. Jadi balik ke Allah kalau yang menciptakan, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan minum, Allah yang memberikan makan, Allah. Maka yang seluruhnya dia pacak bersujud itu karena Allah. Jadi jangan kita rasa sombong dengan amal yang ibadah kita lakukan. Maka sampai dikatakan fadzalika bi rahmati wa bi rahmati adkhul jannah. Itulah karena dengan rahmatku engkau bisa masuk di dalam surga, kata Allah. Nah ini fanimal abdul kuntu ya abdi adkhul jannah wala jibril innama asya bi rahmatihi ya Muhammad. Inilah adalah tentang rahmatnya Allah berikan kepada khusus untuk umat Nabi Muhammad. Padahal umat Nabi Muhammad tadi sudah dia ibadah, dia cuman ibadahnya apa? Sedikit. Baca subhanallah, dia dapatkan 1.000, 100.000 kebaikan. Cuman kalimat subhanallah, subhanallah, dapatkan 1.000 kebaikan. Ini kalau bukan karena laulakah, bukan laulaka ma yattafadallahu bi rahmatihi, kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan memberikan atas diri kita rahmatnya Allah yang paling terbesar. Nah, udah tuh kita perhatikan juga rahmat yang Allah berikan itu rahmat baru sedikit, tapi rahmat yang paling terbesar siapa? Nabi kita Muhammad. Wujudnya dengan Nabi Muhammad itu rahmat. Wujudnya Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka rahmatan lil alamin.
Aku utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat untuk semesta alam. Berarti Nabi Muhammad itu Allah utus itu rahmat yang paling terbesar untuk semesta alam. Itulah sampai pernah disebutkan di dalam apa? Di dalam hadis juga sebutkan katanya salah satu tanda hari kiamat yaitu lahirnya Rasulullah. Lahirnya Rasulullah itu salah satu tanda hari kiamat, nabi yang paling akhir. Dan juga termasuk diangkatnya Allah menjadi nubuah, itu juga salah satu tanda kenabian. Tanda nabi tersebut itu juga akhir zaman. Karena apa? Karena Allah mengutus Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu tentang apa? Tentang wafatnya Rasulullah SAW, itu juga termasuk akhir zaman. Dak katik lagi ibarat kata setelah Nabi, yaitu setelah Nabi kita Muhammad dak katik Nabi lagi. Berarti itu tanda-tanda hari kiamat. Jadi subhanallah banyak tanda-tanda hari kiamat ini lah banyak. Nah, tergantung bagaimana kita persiapan kita untuk dekat sama Allah. Perbanyaklah ibadah, tapi jangan ibadah tersebut menjadi mengkurur, tertipu diri kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, nah, jangan tertipu. Boleh kita ibadah. Kenapa? Untuk memancing rahmat Allah. Bukan dikarenakan kita ibadah, dikarenakan kita mendapatkan surganya Allah. Bukan. Tapi memancing rahmat Allah. Ya, nah, itulah ketika kita ibadah, beramal, seluruhnya sholat, puasa, seluruhnya untuk memancing rahmat Allah. Nah, kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, barulah kita akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang telah digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar lagi, bagiatul ma'ahbar Rasul sallallahu alaihi wasallam umul asyra wan nasra. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu kabar ya tentang urusan-urusan akhirat. Wa habara annahu iktisad lil khalqi ba'duhum min ba'di hatta idza lagat lishad allati qaran laha man latalaha qarun in natahtaha fid dunya hatta dzur li abdin minal mulki ma yunadil haqqu subhanahu wa ta'ala bi sadri yasma'u man ba'ud kama yasma'u man garub wa anna dayyar anna malik la yamri ahada ahlin nar wa yadkhulun nar wa lahu inda ahada min ahli jannah haqqun hatta akussa wa la yanbaghi li ahadi ahli jannah ay yadkhulul jannah li ahadi min ahli nar indal haqqu hatta akussu hatta latmah. Apa dikatakan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar setiap makhluk ya setiap makhluk khalqullah min ba'dil ba'dha, setiap makhluk seluruhnya mereka itu akan mendapatkan kisos. Kisos ini yaitu akan dihisap satu persatu. Akan mendapatkan pertanggungjawaban. Sampai digambarkan oleh Rasulullah, kalau seandainya ada kambing yang bertanduk dengan kambing tidak bertanduk, dia berbalah. Misalnya kambing bertanduk, balah dengan kambing yang tidak bertanduk. Menang kambing bertanduk. Nah, yang kambing bertanduk ini akan dapatkan pertanggungjawaban. Kenapa kau ibarat kata menyakiti kambing yang tidak bertanduk? Nah, ini subhanallah, sampai di situ kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau dijelaskan oleh Rasulullah seperti hatta fi dzurrah minadz-dzur, kata. Atau seperti apa? Seperti ibarat kata semut. Semut yang kecil dengan semut yang besar. Yang semut besar tadi nyakiti semut yang kecil. Yang semut kecil besar tadi akan dapatkan pertanggungjawabannya di sisi Allah. Akan dihisab. Kenapa kau menzalimi? Ya tak? Menzalimi daripada semut yang kecil tadi. Nah, ini jadi subhanallah. Itu Rasul SAW menggambarkan. Sampai dikatakan artinya li abdi minal malik. Ya, minal malik. Atau seorang hamba, ya tak? Seorang budak dengan seorang sayyidnya. Setiap kita zalim, setiap apapun pasti akan mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan satu persatu, ya tak? Fa yunadi haqqu subhanahu wa taala bi sauti yasma'u man bada yasma'u minal gurub. Ya.
anak Malik la ya'khudhu ahli nar. Nah, setiap apapun dia akan mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka agak datang ini anak Malik katanya yang bagi ahli nar. Ataupun orang ini masuk min ahli nar, maka dia akan juga dihisab dulu sebelum dia masuk ke ahli nar. No, terus sebelum dia masuk dia ahli ahli jannah, dia dihisab dulu apa dia yang dilakukan ketika hidup di dalam dunia di ini. Ibarat kata kalau kita ni dicuci dulu, dicuci dulu. Nah, itulah kalau para ulama-ulama kita, para ulama kita orang-orang yang memang sudah dirinya untuk Allah. Dia walaupun dicaci, dimaki, dizalimi, dia apapun, anggapnya sudah biasa bela. Sudah, katanya habis selesai. Kenapa? Takut kaget kalau seandainya dia balas, pembalasan inilah yang Allah akan hisab atas diri dia. Nah, itu yang ditakutkan akan menjadikan lambat untuk dia masuk di dalam surganya Allah. Nah, itu sampai pernah kan anak kisahkan kan seperti Ali Zainal Abidin. Ketika dia dicaci, dimaki, dia apa-apa. Setelah dicaci, dimaki, dia pula orang itu duit. Nah, ini hebat kalau kita sudah mencaci, sudah menghina, kita nak injak duit. Oh, belum tentu. Sesep dikit, kita tak pacak malas upah ke orang lain, daripada injak duitnya. Itu kalau kita mungkin, ini sudah dicaci di depan wong ramai di pasar, diinjak duit pula. Oh, ini subhanallah. Kenapa? Karena sesuatu kezaliman, sesuatu yang jelek dibalas dengan kebaikan. Kenapa? Inilah dia tak mau. Nah, sampai apa dikatakan ahlina yadkhulun nar hatta inda ahadu ahli jannah haqqat aqsas. Dia harus dulu dikisos dulu. Apa yang ketika dia. Begitu juga min ahli jannah ayyadkhulul jannah la ahadu ahlin nar. Dia juga tetap kalau nak masukkan surga dihisab dulu. Wong yang masuk ngaku dihisab dulu juga. Seluruhnya akan mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru sampailah dia selesai, baru dia akan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk surga itu bukan gampang. Setiap amal ibadah kita yang kita lakukan seluruhnya dapat pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun. Nah, ini jadi dikatakan haruslah kita benar-benar hatta sampai dikatakan wa yaji'u zalim yaumal qiyamah hatta jahannam katanya. Baina dzulm wa ta'wa'id lagat madlum. Al-Qur'an zalam yabi dzulimah. Zalama hatta yazuqu fil aidihi fil hasanah wa illam yakun lahu hasanah wa raddu alaihi sayi'at. Radduhu jar wa asfat minan nar. Nah, sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau ada orang yang zalim sama kita terus, kita diamkan deh. Tak perlu nak kita balas. Atau kita memang tak mampunya nak balas, sudah kaget tunggu ke yaumul kiamah. Malasnya yaumul kiamah Uang yang utang kita, nak bayar, kaget sudah urusan akhirat tak usah kita fikir-fikirkan. Sampai kelak fil yaumul kiamah pasti hukumnya Allah itu pasti ada. Nah, ketika dia zalim kita tuntut, ya Allah jangan masukkan dia surga. Dulu dia di dunia dia sudah mencaciku. Di dunia dia sudah nyakitiku. Kata Allahnya, sudah, ini setiap amal dia engkau kalau amalnya sudah habis, saking banyak zalim, amalnya sudah habis, sudah dosaku mbeklah kau, diterima dosanya. Banyak dosa-dosa. Sampai apa? Wadkhulun nar bin asfili. Sampai dimasuk ke neraka yang paling bawah dia. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita zalim, kita ini ibarat kata kita melakukan perbuatan yang tak benar. Selesaikanlah urusan kita di dalam dunia sebelum kita kembali kepada Allah. Nah, inilah sampai kan kalau ada orang meninggalkan kita ngomong kan, itulah kalau kita meninggal tuh kalau pacak sebelum sholat, sebelum sholat, tapi tidak sebelum sholat itu baru kita ngomong dulu. Sebelum sholat kita ngomong, kalau seandainya ada hutang piutang, kalau belum ini, karena apa? Jangan setelah sholat. Kalau sudah sholat, dia belum dapat pengampunan dari Allah. Jadi sebelum sholat, dia ngomonglah dulu. Nah, mungkin yang dengar, yang tidak dengar saling sampai. Nah, itu sudah, itu urusannya
dia tinggal kita nyampaikan ke orang, ke keluarganya. Baru kita sholat, baru kita baca mendapatkan pengampunan dari Allah. Tapi kalau sudah sholat, kita masih tergantung. Itulah ketika waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong dengan para sahabat, Rasulullah nak nyolati. Rasulullah tanya dulu, ada utang tak dia ni? Kata sahabat, ada ya Rasulullah. Dah aku nak solat ni. Tapi aku tahu ya Rasulullah, biar aku yang nanggungnya. Maka disolat oleh Rasulullah. Akhirnya dia meninggal lagi. Rasulullah tanya, ada utang tak? Ada. Berapa utangnya? Nah, tak tahu ya Rasulullah. Nah, sudah Rasulullah tak mau untuk mensolatinya. Berarti menunjukkan di sini, ya tak? Ngomonglah dulu, baru solat. Bukan solat dulu, baru ngomong. Minta maaf dulu, ya tak? Yang hadir atau yang tak hadir, masih hutang piutang. Jadi sudah dia sepakat, walaupun dia tidak langsung diselesaikan, baru kita disolati, mudah untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Nah, ini gambaran yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah kita akan teruskan lagi pada minggu yang akan datang, masih pembahasan daripada bagaimana ahwal untuk daripada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah Allah SWT memberkati majlis kita, ditambah keimanan kita, dan insyaAllah Allah SWT mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.